Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai kita membahas sifat kalam. Wajib Allah berbicara. Wajib Allah bersifat berkata-kata yang tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Sudah kita bicarakan pula lawannya mustahil Allah bisu. Dan sudah kita bahas pula dalilnya, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Terus kita lanjut kepada sifat yang berikutnya. Wa hadhihi sifatu sab'atu wa hiya al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamu tusamma sifatil ma'ani. Maka yang sudah kita bahas dari mulai sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat,
sama, basor dan kalam, itu semua disebut namanya sifat ma'ani. Wahia wujudiyatun bi khaitsu la kushifal hijab la ru'yat au sumi'at. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang wujudi atau punya nafsun pada dirinya, dan apabila kita dibukakan hijab oleh Allah, penutup kita dibuka oleh Allah, kita akan bisa melihat sifat-sifat ini pada dirinya Allah. Kita akan lihat Allah qudrat, kita akan lihat Allah iradat, kita akan lihat Allah ilmu, kita akan bisa melihat Allah hidup, kita akan mendengar Allah itu kalam, kita akan lihat Allah itu sama dan basor. Semua sifat ma'ani yang ada pada dirinya Allah akan bisa disaksikan apabila kita dibukakan hijab. Jadi Tuhan itu bukan gak kelihatan. Banyak orang ngomong, mau Tuhan mah gak bisa dilihat, Bib. Maksudnya gak bisa dilihat itu jauh atau ngumpet, atau Tuhan itu abstrak atau nggak jelas. Kok nggak bisa dilihat? Kenapa? Setan juga nggak bisa dilihat, malaikat juga nggak bisa, sama statusnya. Tuhan, malaikat, terus angin nggak bisa dilihat. Allah itu jelas. Zat yang paling jelas itu Allah. Sama kita itu jelas Allah. Kenapa? Allah itu wajibul wujud. Wajib wujud itu maksudnya Allah itu zat yang ada dan tidak pernah tiada. Sebelum ada kita, Allah ada. Setelah ada kita, sekarang ini Allah ada. Nanti kita tiada, Allah ada. Jadi Allah itu jelas. Kita yang nggak jelas malah dulu kita nggak ada. Ya, sekarang, nanti berarti kamu yang nggak jelas. Kok bisa Allah yang nggak jelas? Gimana sih? Hah? Allah mau nggak bisa? Oh, berarti kamu nggak kenal Allah. Allah itu zat yang jelas, dia wajibul wujud, dia ada. Hanya saja wujud kita dimunculkan oleh Allah, ditutupi kita untuk tidak sampai melihat Allah di dunia. Kenapa? Di dunia ada yang namanya kewajiban untuk iman. Nanti di akhirat kamu akan dibuka hijabnya dan kamu akan melihat Allah. Dan yang kamu lihat, kamu melihat Allah itu enggak seperti kamu lihat saya, adep-adepan, pelototan. Lihat Allah enggak begitu. Melihat Allah, Allah tidak akan ada di hadapan kamu. Tapi kamu melihat Allah nanti, kemanapun kamu melihat, kamu akan menjumpai Allah. Dan kamu tidak akan tahu diri kamu berada di mana waktu itu. Dan kamu gak akan tahu siapa di samping kamu, siapa di kiri kamu. Yang kamu lihat hanya, kalau saya lihat kamu kan adep-adepan. Kalau saya bosen, melengos. Nah, kamu melihat Allah nggak bisa melengos. Kamu nggak bisa membelakangi Allah. Kalau saya sama kamu, saya sungkan, saya males, saya belakangin, saya jangan, saya tinggalkan. Kamu nggak bisa belakangin Allah. Allah itu nggak depan, nggak belakang, nggak atas, nggak bawah, nggak ada pada arah tertentu. Ini yang harus kita imani.
Wa hadhihi sab'atu tulazimu sab'atallati tusamma sifatan wa ya umurun i'tibariyah. Maka 7 sifat ini itu lazim. 7 sifat ini bergandeng, berkaitan dengan 7 sifat lain yang namanya sifat ma'nawiyah. Dan sifat ma'nawiyah itu disebut derajatnya namanya amrun i'tibariyah, atau disebut juga hal wajibat. Ada yang mengatakan hal, ada yang mengatakan amrun i'tibariyah. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Hilang satu, hilang keduanya. Ada satu, ada keduanya. Inilah yang namanya sifat ma'ani yang jumlahnya ada 7, dan sifat ma'nawiyah jumlahnya juga ada 7. Apa sifat ma'nawiyah yang jumlahnya 7? Yang pertama qadiron, berkaitan sama kudrat. Yang kedua muridan, berkaitan sama irodat. Yang ketiga namanya aliman, berkaitan sama sifat ilmu. Yang keempat namanya hayyan, berkaitan sama sifat hayat. Yang kelima sifat sami'an, berkaitan sama sifat sama. Yang keenam sifat basiron, berkaitan sama sifat basor. Yang terakhir mutakalliman, berkaitan sama sifat kalam. Ini 7 sifat yang bergandengan dengan 7 sifat yang lain, yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Makanya kita sering dari kecil sudah disuruh ngapalin wujud, qidam, baqa. Masih hafal, Pak? Masih hafal? Masih hafal enggak? Hafal enggak? Wujud, qidam, baqa hafal? Ini orang bukan? Orang ya? Hafal enggak itu wujud, qidam, baqa? Nah, gitu loh. Saya kira kan patung nggak ngomong-ngomong dari tadi ente. Nah, sekarang tugasnya nggak ngapalin lagi, tapi mencari tahu isinya, mencari tahu pengertiannya. Dulu kita masih kecil apal-apalan. Nah, kalau sampai tua masih apalan-apalan juga, ya kembali ngempeng aja. Kayak anak kecil. Apal itu karena kita masih kecil, dulu suruh ngapalin. Ketika gede ya jangan ngapalin lagi, tapi mencari paham apa makna yang dimaksud dengan semua sifat-sifat tersebut. Kita bisa masuk sifat yang pertama dari sifat ma'nawiyah, yaitu wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu qadiran. Fal kauniyatul madhkuratus sifatun sabitatun fi nafsiha qaimatun bidzat lazimatun lil qudrati. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qadiron. Apa itu qadiron? Keadaan Allah yang berkuasa. Qadiron itu sifat keadaan. Kalau kudrat sifat wujudi, sifat yang berdiri pada dirinya sendiri, sifat yang berdiri pada dirinya Allah. Ada sifat kudrat. Maka sifat kudrat ini melazimi atau bergandengan dengan sifat qadiron.
Qadiron sifat apa? Sifat kauniyah, sifat bangsa keadaan. Al-madzukurah, yang sifat keadaan yang telah disebutkan, sifatun sebagai sifat, sabitatun yang tetap, fi nafsiha pada dirinya, qaimatun bidzatihi yang ada pada zatnya Allah, lazimatun lil qudrat yang mana sifat ini lazim pada adanya sifat kudrat. Fa makna kaunihi qadiran wa qiyamul qudrati bidzatihi ta'ala. Yang dimaksud dengan qadiran itu adalah sifat yang berdiri pada dirinya Allah dengan sifat kudrat. Walaisat hunaka sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrat bidzatihi ta'ala sabitatun fi kharijidh dhihin. Maka sifat ini bukan sifat yang berbeda, yang berdiri secara bersandingan dengan sifat kudrat, bukan, tapi sifat ini hanya berkaitan, hanya bergandengan. Artinya apabila seseorang itu disebut sehat, apabila seseorang itu punya sifat sehat, maka kalau kamu ditanya gimana keadaan kamu sekarang, alhamdulillah hari ini saya sehat. Maka karena adanya sifat sehat itu, kamu disebut orang yang sehat. Seseorang disebut dengan sebutan orang yang sehat. Sebabnya kenapa? Karena ada sehat. Kalau nggak ada sehatnya gimana? Nggak bisa disebut orang yang sehat. Kalau kamu nggak disebut orang yang sehat, berarti kamu perlu divaksin. Gitu. Kalau nggak divaksin gimana? Nggak sehat-sehat berarti kamu. Jadi kalau kamu disebut orang yang bertopi, kenapa sebabnya? Karena pakai topi. Kalau kamu disebut orang yang bercelana, kenapa? Bisa nggak orang itu tidak bertopi tapi disebut orang yang bertopi? Bisa nggak? Dia nggak ada rambutnya tapi disebut si gondrong. Bisa nggak? Kenapa? Keadaan orang yang gondrong berkaitan dengan adanya rambut pada dirinya, gitu loh. Kalau ada rambut pada dirinya, maka disebut Allah di Quran disebut Qadiron. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah qadir? Karena bersifat kudrat, begitu. Kalau nggak ada kudrat, nggak bisa disebut qadiron, gitu loh. Jadi Allah di Quran disebut wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Allah itu atas segala sesuatu itu berkuasa, Dia yang maha kuasa karena ada sifat kudrat. Kalau nggak ada sifat kudrat, nggak bisa disebut yang berkuasa. Gimana sih? Kayak contoh, Pak Jokowi disebut yang berkuasa di Indonesia. Kenapa?
Karena sifat kuasa ada Jokowi. Kalau sifat kuasanya hilang, maka dia tidak akan lagi disebut yang berkuasa, gitu loh. Jadi disebut yang berkuasa karena adanya sifat kuasa, gitu loh. Jadi sifat yang disebut dalam Al-Quran Qadiron itu menurut orang yang akalnya sehat, sifat itu lazim dengan adanya sifat kudrat yang berdiri pada zatnya Allah. Maka sifat kudrat sudah kita bicarakan, tinggal kita bicara kelazimannya. Lazimnya Allah bersifat kudrat, itu Allah disebut Qadiron. Jadi jangan sampai kita salah memahami, karena ada kelompok di luar ahlu sunnah yang mengikuti pahamnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka pahamnya begini, Allah itu Qadiron tapi tidak bersifat kudrat, gitu loh. Allah itu disebut yang berkuasa tapi tidak bersifat kuasa, gitu loh. Sama aja ada orang disebut orang yang duduk tapi dia sedang tidak duduk, bisa. Orang itu tidak bertopi tapi disebut orang yang bertopi, bisa enggak? Nah, ada satu kelompok yang mengatakan bisa. Allah itu disebut yang berkuasa tapi tidak bersifat kuasa. Nah, kita nanya, sekarang kalau Allah itu yang berkuasa tapi tidak ada sifat kuasa pada dirinya, terus bagaimana membuktikan kalau Allah itu yang berkuasa? Oh, cara buktiin Allah yang berkuasa karena Allah menguasai langit bumi. Karena adanya langit bumi maka Allah disebut apa? Yang berkuasa. Lah, pertanyaannya lagi, lah kalau langit bumi belum ada, yang dikuasai Allah apa? Bagaimana Allah disebut yang berkuasa wong belum menguasai langit bumi? Masa disebut yang berkuasa tapi enggak menguasai? Bisa? Aneh enggak? Ini ada paham yang seperti itu, ada. Lah, kita dituntun sama ulama-ulama kita jangan sampai punya paham keluar dari orang tua kita. Maka dari kecil sudah disuruh ngapalin wujud, qidam, baqo, gitu loh. Dan kamu disuruh ngaji, maksudnya apa, pengertiannya apa, biar kamu nggak salah memahami dengan pahamnya orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada kelompok-kelompok yang mengatakan Allah disebut yang berkuasa karena menguasai langit bumi. Nah, kalau langit bumi belum ada, Allah tetap yang berkuasa walaupun tidak menguasai apa-apa. Pak Jokowi itu orang yang berkuasa walaupun nggak jadi presiden, bisa? Kalau dia nggak jadi presiden lagi, dia berkuasa nggak? Nah itu begitu. Mereka menganggap Allah kayak Jokowi maksudnya. Kalau nanti tidak menguasai Indonesia, ya nggak bisa lagi disebut yang berkuasa. Nah kalau kita kan enggak, Allah itu yang berkuasa, kenapa? Karena dia bersifat kudrat. Mau ada alam, mau ada langit, mau ada bumi, mau enggak ada semuanya, Allah tetap yang berkuasa. Kenapa? Karena bersifat kuasa, gitu loh. Orang itu disebut orang yang bertopi karena dia pakai
topi. Mau ada orang lain, mau nggak ada orang lain, selamanya dia pakai topi disebut dia begitu. Jadi nggak berurusan dengan yang lain. Allah itu disebut yang berkuasa, nggak berkaitan sama kita. Mau ada kita, mau nggak ada kita, Allah tetap yang berkuasa. Lah, gimana kok Allah bisa disebut yang berkuasa? Karena dia bersifat mampu. Mampu apa? Mampu menciptakan segalanya, mampu mengadakan segalanya, mampu mewujudkan segalanya. Maka disebut dia yang berkuasa. Terus lawannya waziduhu kaunuhu ajizan, dan lawannya dari sifat qadiran adalah ajizan, yaitu Allah disebut zat yang lemah. Maka ini namanya sifat yang mustahil, sifat yang jauh dari zatnya Allah, sifat yang tidak akan pernah ada pada zatnya Allah, yaitu sifat ajizan. Allah disebut zat yang lemah, artinya tidak bisa menjadikan sesuatu, itu mustahil. Wa dalilu ala dzalika, apa dalilnya? Aitsubuti kaunihi qadiran, kalau Allah itu bersifat qadiran, apa dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa dalilnya kalau Allah itu qadir? Dalilnya adalah sifat kudrat. Enggak boleh pakai apa dalilnya Allah qadir? Oh, dalilnya langit bumi. Kalau dalilnya langit bumi, nanti ditanya, kalau belum ada langit bumi gimana? Qadir enggak? Akhirnya nanti nggak qadir kalau begitu. Maka ini pemikiran yang salah menurut kita. Jadi jangan membuktikan, menunjukkan Allah itu qadiran dengan adanya langit bumi, nggak cocok. Tapi Allah itu qadiran dengan adanya sifat qudrat. Wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubillahu ta'ala annal kauna qadiran lazimun liqiyamil qudrati bidzatihi ta'ala. Wa idza thabata lahu ta'ala kaunuhu qadiran istahala alaihi kaunuhu ajizan. Apabila telah ditetapkan bahwa Allah itu wajib qadiran, maka menetapkan pula mustahil bagi Allah itu lemah. Mustahil bagi Allah itu zat yang lemah. Wajib Allah disebut qadiran. Ini sifat yang pertama dari sifat ma'nawiyah. Terus yang berikutnya sifat ma'nawiyah yang kedua, wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu muridan. Wajib bagi Allah bersifat muridan. Apa itu muridan? Zat yang berkehendak. Allah itu sifat keadaan dirinya Allah. Allah itu adalah zat yang maha berkehendak. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil iradati lakinnaha lazimatun lil iradah. Sifat muridan ini adalah sifat yang azali bagi Allah. Artinya sifat yang tidak berawal bagi Allah. Mulai kapan sih Allah itu muridan? Mulai kapan Allah itu qadiran? Yang enggak ada permulaannya, enggak ada awalnya kalau Allah itu qadiran. Dan enggak ada permulaannya kalau Allah ajizan, karena semua sifat-sifat Allah tidak ada permulaannya.
Nah, semua sifat Allah itu azali, qadim. Yang mana sifat muridan ini mughayyiratun lil iradah, berbeda keadaannya dengan sifat iradah. Lakinnaha, tapi akan tetapi qadiron ini lazimatun lil iradah, sifat yang lazim dengan sifat iradah. Kalau ada muridan pasti ada iradah. Di kaunuhu qadiran berkaitan dengan kudrat, kaunuhu muridan berkaitan sama iradat. Wa huwa umurul i'tibari, maka muridan itu adalah sifat i'tibari, sebagai penggambaran. Laisat lahu tahakkukun fi kharijil adhan, yang mana sifat i'tibariyah ini, sifat muridan, qadiron dan berikutnya itu sifat yang tidak bisa dimunculkan untuk bisa dilihat. Balahu tahakkukun fi nafsihi wa yadhihni faqat. Tapi sifat ma'nawiyah ini, sifat muridan ini bisa dipahami hanya di dalam hati saja. Diakui keberadaannya, tapi hanya bisa dipahami, tidak bisa ditampakkan, nggak bisa dinyatakan. Seperti begini, kayak gambaran, ini gambaran. Kalau ada meja pasti ada kolong. Ada enggak? Kolong dan meja selalu bergandengan. Mejanya bisa dilihat, kolongnya bisa. Kolong itu hanya dipahami saja, gitu loh. Artinya kolong itu selalu mengikuti meja, bukan meja mengikuti kolong, bukan, tapi kolong mengikuti meja. Lah, sama dengan sifat ini, sifat qadiran mengikuti kudrat, sifat muridan mengikuti iradah. Waziduhu, dan lawannya sifat ini adalah karihan. Mustahilnya Allah itu yang terpaksa. Adimal iradah. Terpaksa itu maknanya menciptakan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri. Allah itu wajib kalau bikin apa-apa itu atas maunya sendiri. Nggak mungkin Allah bikin sesuatu bukan atas maunya sendiri. Maka akan nanti jadinya Allah terpaksa. Wa dalilu ala dzalika, dan dalilnya kalau Allah bersifatan muridan adalah aitsubuti kauni ta'ala muridan dalilul iradah. Apa sih buktinya kalau Allah itu muridan? Buktinya kalau Allah muridan ya adanya sifat iradah. Karena ada sifat iradah pada zatnya Allah, maka lazim pula adanya sifat muridan. Wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubihi lahu ta'ala annal kauna muridan lazimun li qiyamil iradah bidzatihi ta'ala. Dalil yang menunjukkan wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat dengan kaunuhu qadiran, dengan zat yang keadaannya maha berkehendak, maka dalilnya adalah karena pada dirinya lazim adanya sifat iradah. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala hadhihi sifat,
istahala alaihi dzidduha. Maka ketika akal sudah bisa memutuskan Allah itu wajib bersifatan dengan sifat muridan, maka mustahil Allah bersifat dengan lawannya yaitu karihan. Ini sifat yang kedua dari sifat ma'nawiyah. Terus berikutnya lagi wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu aliman. Allah wajib disebut aliman. Di Quran banyak ayat menyebutkan innallaha ala kulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui. Lah, alim, orang yang alim disebut alim kenapa? Karena punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu bisa enggak disebut alim? Kawan saya enggak punya ilmu tapi alim, bisa? Bisa? Bisa enggak? Ya enggak nyambung lah, gimana sih? Kalau ada orang enggak punya ilmu tapi disebut alim, alim itu pasti namanya, bukan sifatnya. Ada orang namanya alim tapi gobloknya, berarti namanya doang alim, bukan sifatnya. Kalau alim yang maknanya sifat, pasti ada ilmu. Kalau alim itu nama, beda. Kayak ada orang namanya gondrong, walaupun gundul tetap manggilnya gondrong. Namanya gondrong, gimana sih? Walaupun nggak ada rambutnya tetap namanya. Kayak kebon kosong, ada kampung kebon kosong, ada isinya nggak? Ada, tapi namanya gimana sih? Berarti nama, ya. Kebon nanas, ada nanasnya enggak? Berarti apa itu? Nama, bukan sifat. Rawa badak, ada badaknya? Berarti apa itu? Nama, bukan sih. Kalau sifat selalu bergandengan dengan sebabnya. Disebut sifatnya alim, ini orang alim, jenius, ya pasti ada ilmu, begitu dong, pasti ada sifat ilmu. Kalau enggak gimana? Lah dari mana disebut alim, dari mana? Tahu-tahu ini alim tapi enggak ada ilmunya. Yang nyebut kamu pegang jidatnya, lu waras enggak sih? Ada orang enggak berilmu disebut alim. Jadi alim juga begitu. Allah disebut alim, keadaannya Allah itu aliman. Wa huwa, aliman itu sifatun lahu ta'ala azaliyatun. Aliman itu sifat yang azali, yang tidak ada permulaannya. Mughayyiratun lil ilmi, yang sifat alim itu beda sama sifat ilmu. Adanya sifat ilmu lazim dengan adanya sifat alim. Jadi karena adanya sifat ilmu, maka lazim Allah disebut aliman. Lakinnaha lazimatun lahu wa wa umurul i'tibari. Maka ada yang mengatakan alim itu amrun i'tibari. Ada yang mengatakan alim itu hal wajibat. Laisa lahu tahaqqaqun fil kharij, yang mana alim itu enggak bisa dilihat. Saya mau lihat orang alim, coba. Kalau ada orang datang ke masjid ini, terus orang itu diem, diajak ngomong diem aja. Orang-orang nyebut ini orang pinter.
Bisa nggak dibuktikan? Bisa dibuktikan nggak? Ada orang pinter disebut orang alim, tapi orangnya diem doang. Nggak kelihatan kalau dirinya itu. Maka tidak akan bisa disebut orang itu dengan sebutan alim apabila tidak ditemukan sifat ilmunya. Jadi alim itu maksudnya nggak bisa kamu lihat. Ada orang duduk, kamu foto, nih orang pinter nih, kelihatan nggak pinternya? Ya nggak kelihatan. Alim itu nggak bisa dilihat, gitu loh. Kalau ilmu itu bisa dilihat, sifat ilmu itu bisa dilihat. Tapi kalau alim nggak bisa dilihat. Kita hanya nyebut dia alim karena kita tahu ada ilmunya. Kayak ada orang pinter betulin kipas angin. Kipas angin rusak, dipegang sama dia bener. Maka kamu sebut pinter nih orang. Kenapa? Karena kamu sudah lihat ilmunya. Kalau kamu belum lihat ilmunya, ya nggak bisa nyebut dia alim, pinter, nggak bisa. Jadi alim itu atau maknawiyah itu disebut iktibariyah, atau disebut pula hal wajibat yang mana keadaannya tidak bisa dilihat tapi hanya bisa dipahami saja. Wa wa umul i'tibari laisa lahu tahaqququn fil kharij bal fi nafsihi fi dhihni faqat. Hanya bisa dimengerti dalam hati saja. Waziduhu, dan lawannya daripada aliman itu kaunuhu jahilan, disebut orang yang bodoh. Ini orang yang bodoh, lawan daripada orang yang alim. Maka Allah itu mustahil disebut zat yang bodoh, itu mustahil. Wa dalilu ala dzalika, apa dalilnya kalau Allah itu alim? Dalilnya adalah ilmu. Begitu dong. Karena pada dirinya ada sifat ilmu, maka disebut Allah itu aliman. Lazimun liqiyamil ilmi bihi ta'ala, lazim adanya sifat ilmu pada dirinya Allah. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala hadhihi sifat, apabila sudah dijumpai, sudah kita buktikan Allah itu wajib bersifatan aliman, maka kita akan menolak lawannya dari sifat ini, yaitu jahilan. Mustahil sifat itu menjadi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya pula sifat hayyan. Allah disebut yang maha hidup. Kenapa disebut yang maha hidup? Karena bersifat hidup. Kalau sifatnya mati, bisa nggak? Ini yang maha hidup tapi bisa? Bisa. Disebut yang maha hidup karena ada sifat hidup pada dirinya. Lah, kalau orang-orang Mu'tazilah beda. Allah itu yang maha hidup. Kenapa? Karena Allah menciptakan kehidupan. Beda nih. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Allah belum menciptakan kehidupan, disebut maha hidup nggak dia? Kalau tetap oh ya disebut maha hidup, buktinya apa kalau Allah maha hidup? Kalau memang sebutan maha hidup itu dikarenakan dia menciptakan kehidupan. Kehidupan di langit, kehidupan di bumi, kehidupan di
Alam raya ini berbagai macam kehidupan Allah ciptakan. Karena Allah menciptakan kehidupan, Allah disebut yang maha hidup. Nah kalau kehidupan belum diciptakan, oh Allah tetap yang maha hidup. Lah buktinya apa? Gak ada, gak punya bukti mereka. Makanya kita tidak ikut pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Kita nggak ikut pemikiran orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita ikut pemikiran para pendahulu kita yang mengajarkan kita berpikir dengan benar, yaitu orang-orang yang sejalan dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sampai kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah disebut yang maha hidup bukan karena menciptakan kehidupan. Lazim pada dirinya ada sifat hidup. Gitu dong. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil hayati lakinnaha lazimatun laha. Wa huwa umul i'tibari laisa lahu tahaqqukun illa fi nafsi faqat. Sifat hidup adalah sifat yang enggak bisa dilihat, yang berbeda dengan sifat hidup atau yang maha hidup. Hayyan itu beda dengan hayat. Kalau hayat itu sifat ma'ani, bisa dibuktikan, bisa dilihat. Tapi kalau hayyan hanya bisa dipahami dari adanya sifat hidup. Karena ada hidupnya, maka pasti disebut yang hidup. Ini tiang disebut tiang yang kotak. Kenapa? Nah, sifatnya kotak. Ya, ini tembok kuning. Kenapa? Ini baju yang putih. Kenapa? Kalau nggak ada sifat putihnya, bisa nggak disebut baju yang putih? Gitu loh. Itu cara mikir normalnya begitu, gitu loh. Sebuah keadaan bisa kita sebutkan pada sesuatu karena kita menjumpai sifat pada dirinya. Kalau ada sifat pada dirinya, maka kita akan menjumpai keadaannya. Lah kalau nggak ada sifatnya, bagaimana menjumpai keadaannya? Wadziduhu, dan lawannya dari sifat hayyan kaunuhu mayyitan. Allah itu zat yang maut, zat yang mati, itu mustahil. Apa buktinya? Wa dalilu ala dalika dalilul hayat. Maka yang menunjukkan Allah itu hayyan, maha hidup, adalah Allah bersifat dengan sifat hidup. Wa in syi'ta qulta, apabila mau kamu ucapkan begini, wa dalilu ala wujubihi lahu ta'ala annal kauna hayyan lazimun li qiyamil hayat bihi ta'ala wa haitsu wajabat lahu ta'ala hadhihi sifat istahala alaihi didduha. Maka apabila akal sudah bisa membuktikan kalau Allah itu bersifat hidup, bersifat hayyan, maka kita menolak lawannya, yaitu mautan. Ya, ini terus akan sama begini pembahasannya sampai nanti sifat mutakalliman. Tapi tetap kita akan bacakan sebagai tabaruk kitab, dan kita akan sambung insyaallah pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna wa
وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أضى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تعصي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.